sekaligus launching dari CCI. Untuk yang pertama, materi mengenai bullying, mohon maaf, di kalangan milenial yang akan disampaikan oleh Kak Aisyah yang sudah berada di samping saya. Dan mengenai bullying sendiri di sini belakangan ini cukup viral. Walaupun di sekolah sedang libur, tapi bullying tetap berlaku di media sosial. Ya, tidak usah berpanjang kalam, kita langsung mendengarkan materi dari Kak Aisyah. Silakan Kak Aisyah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak? Oke. Cukup ya perkenalannya. Saya Aisyah dari pimpinan cabang Naisyatul Aisyah Kebayoran Lama. Oke, di sini kita akan sharing-sharing diskusi tentang bullying. Mungkin untuk teman-teman semua di sini, kalau ngomongin bullying itu udah bukan satu hal yang baru, karena bullying itu sangat dekat, sangat erat sama kita gitu. Selalu ada di sekitar kita dan kayaknya nggak habis-habis gitu. Kalau mau dibilang seminar tentang bullying, pasti udah banyak banget. Seminar tentang bullying itu udah banyak banget diadain. Di setiap kampus pasti ada, di setiap sekolah pasti ada seminar tentang bullying, gimana caranya kita meminimalisir perilaku bullying. Dilakukan tiap tahun gitu, tiap semester mungkin ada yang rutin melakukan seminar bullying, tetapi pada kenyataannya kasus bullying terus terjadi gitu. Karena memang untuk merubah perilaku atau memodifikasi perilaku seseorang itu tidak bisa hanya dengan memberikan satu ilmu atau pengetahuan ke orang tersebut, kemudian dia bisa berubah gitu. Sama seperti ketika kita, ibaratnya gini, manusia itu kan untuk bisa mengimplementasikan ilmu yang dia pelajari itu tentunya bukan hal yang mudah gitu. Contohnya, misalkan kita udah belajar tentang manajemen waktu. Kita belajar tentang manajemen waktu dan lain-lain soal kedisiplinan. Tapi apakah setelah kita belajar itu bisa langsung menjadi pribadi yang disiplin, bisa manajemen, bisa memanage waktu kita dengan baik? Itu belum tentu semuanya bisa. Gitu. Nah, sama seperti tindakan perilaku ini. Yang namanya perilaku, gitu, behavior itu bukan sesuatu hal yang mudah yang bisa kita balikin gitu aja, gitu. Terutama ketika si individu, si manusianya ini tidak mau berubah, gitu. Jadi ketika si individu, baik itu pelaku bullyingnya maupun korban bullyingnya, tidak mau menerima tentang kondisi, tentang keadaan bahwa ini adalah perilaku bullying, dan menganggap itu suatu hal yang salah untuk pelaku bullyingnya, mau kita berikan nasihat sebaik apapun, mau ikut seminar sebanyak apapun, itu tidak akan berubah gitu. Karena ini bentuknya adalah perilaku, tindakan yang mencerminkan tentang apa yang ada, mindset yang ada di kepalanya dia gitu. Nah, tindakan bullying ini apa sih? Tindakan bullying itu merupakan tindakan yang merugikan pastinya, baik bagi si pelaku maupun korbannya. Apakah dampaknya hanya ke korban? Enggak, ke pelaku juga. Tetap memiliki dampak ke si pelakunya. Bullying itu sendiri merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik, verbal, ataupun emosional yang menyerang psikologisnya maupun secara fisiologisnya oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih kuat dari korban, yang lebih lemah fisik atau mental secara berulang-ulang tanpa ada perlawanan dengan tujuan membuat korban menderita. Gitu. Sehingga menimbulkan kepuasan. Biasanya pelaku bullying akan mengulangi lagi aksinya ketika dia merasa puas dengan apa yang sudah dilakukan. Terutama ketika korbannya pasrah. Jadi ketika korbannya pasrah, kemudian tidak ada perlawanan sama sekali,
itu akan menimbulkan rasa kepuasan gitu. Karena pada dasarnya setiap manusia itu punya jiwa kompetisi. Kita selalu punya jiwa kompetisi gitu. Selalu berkompetisi, baik berkompetisi dengan diri sendiri. Contohnya, pokoknya SMA harus masuk SMA negeri, dapat nilai bagus, ranking 1, nanti masuk jurusan IPA, masuk PTN, jurusan hukum, itu namanya kita berkompetisi sama diri sendiri. Setiap manusia punya jiwa kompetisi gitu. Itu dihilangkan. Nah, ketika si pelaku bully melakukan tindakan bullying, kemudian tidak ada perlawanan, itu akan menambah rasa percaya dirinya sehingga perilaku itu bisa menjadi berulang. Dia merasa bangga. Itu kan meningkatkan harga dirinya secara tidak langsung. Gitu. Jadi ketika dia merasa puas, bangga, itu meningkatkan kepercayaan dirinya dan juga menaikkan self-esteem-nya. Harga dirinya semakin tinggi, dia merasa oke, saya hebat gitu. Sama seperti kita berhasil memenangkan perlombaan, jadi juara 1. Naiklah harga dirinya, naiklah rasa percaya dirinya ketika kita bisa meraih itu. Dan pasti kita akan berusaha untuk mempertahankan itu. Selanjutnya kita akan ikut terus lomba. Sama seperti tindakan bullying ini. Besoknya lagi dia akan terus melakukan tindakan bullying lagi, sehingga prestasinya dia menjadi sosok yang ditakuti, sosok yang berkuasa, itu bertahan gitu. Itu akan berusaha dia pertahankan. Oke. Selanjutnya jenis-jenis bullying. Sebelum ke jenis-jenis bullying ini, ada sedikit tentang peran dalam bullying. Peran dalam bullying ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perilaku bullying. Ini ada 4. Pertama, bullies. Bullies ini ada sebutan untuk pelaku bullyingnya. Jadi orang yang melakukan tindakan bully secara fisik maupun emosional melukai orang lain itu disebut bullies, yaitu pelaku bullyingnya. Gitu. Kemudian menurut salah satu jurnal yang terbit tahun 2008, pelaku bullying ini biasanya merasa agresif, baik secara verbal maupun fisikal, ingin populer, ingin membuat onar, mencari-cari kesalahan orang lain, pendendam, iri hati, hidup berkelompok, dan menguasai kehidupan sosial di sekolahnya atau di tempat lingkungan dia berada. Pembuatan kelompok, membuat diri tergabung dalam satu kelompok bagi para pelaku bullying itu sangat perlu. Kenapa? Ini sebagai media, sebagai sarana untuk pengakuan publik gitu. Ini geng gue yang satu sekolah, satu lingkungan ini semuanya takut sama kita. Karena memang pada usia anak-anak, remaja, bahkan sampai dewasa awal, kita sangat-sangat butuh pengakuan di lingkungan sosial. Pengakuan dari lingkungan sosial kita itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak, remaja sampai dewasa awal. Gitu. Makanya kenapa tindakan bullying ini tidak pernah usai dan tidak pernah tuntas meskipun kita terus melakukan seminar berulang-ulang. Gitu. Satu, tadi kan setiap manusia punya jiwa kompetisi pada dirinya. Kedua, kita selalu harus akan pengakuan di lingkungan sosial kita. Kenapa? Karena dengan adanya pengakuan pada lingkungan sosial kita, itu mampu mendongkrak rasa percaya diri dan juga self-esteem kita. Adanya pengakuan sosial dari orang-orang di sekitar kita itu akan membuat kita mampu bertahan hidup. Bayangin kalau kita nggak ada pengakuan dari orang lain. Nggak ada yang ngakuin kita temen, nyaman nggak? Gitu. Kita nggak bisa bertahan dengan itu. Kita belajar, dapat nilai bagus, tapi nggak dipuji.
besoknya masih mau rajin belajar lagi nggak? Ah, ngapain? Akan turun tuh self-esteemnya, akan turun rasa percaya dirinya, karena tidak adanya pengakuan, baik itu bentuk pujian atau sekedar ucapan pengakuan gitu. Dan itu memang dibutuhkan, selalu perlu gitu. Bisa konotasinya positif, bisa konotasinya negatif. Kemudian yang kedua adalah victim. Victim ini ada sebutan untuk korban bullyingnya. Orang yang menerima tindakan perilaku bullying ataupun yang menjadi target. Siapa sih yang menjadi target? Biasanya kalau di sekolah adalah murid-murid atau siswa-siswa yang cenderung secara penampilannya terlihat lebih kalem, lebih lugu, yang diam, tidak banyak bicara gitu. Itu akan menjadi target. Kenapa? Itu jadi sasaran itu. Oh iya, dia diem aja, dia nggak banyak bicara, anaknya lugu. Gue labrak pasti dia diem aja, nggak berani tuh gitu. Pasti kayak gitu. Terus yang pelakunya bullying yang mana? Yang jutek, galak, gitu. Banyak gaya kan gitu. Itu pelakunya gitu. Itu bullying. Gitu. Seperti itu. Gitu. Jadi ada pelaku atau korban. Kemudian ada namanya bully victim, yaitu pihak yang terlibat dalam perilaku agresif itu. Jadi ketika terjadi tindakan perilaku bullying, kalau sekelompok orang nih, gitu, satu geng membuli temannya, ya kan? Nah, teman-teman yang lain itu bisa disebut dengan bully victim atau ibaratnya anggota geng. Mereka nggak melakukan bully secara langsung, tapi mereka hadir di situ ikut membersamai si tokoh utama yang sudah melakukan pembulian. Misalnya satu geng, berlima, ada ketua gengnya, ya kan? Ketua gengnya nih pasti minta tolong yang lainnya sebagai anggota-anggota geng suruh diganti satu temennya. Nanti dia ngomong, melakukan bullying secara verbal, memberikan ancaman, kemudian menghina secara fisik, gitu, atau memberikan hinaan-hinaan yang berdampak ke emosionalnya, gitu. Sehingga membuat si target ini takut. Nah, orang-orang di sekitar itu, di antara si pelaku dan korban itu disebut bully victim. Itu adalah orang-orang yang berada di sekitar kejadian bullying yang mensupport terjadinya pembulian gitu. Biasanya cuma sekedar ikut-ikutan aja biar kelihatan keren juga. Keren juga nih, bisa jadi orang yang ditakutin sama orang gitu. Keren ya gue jadi anggota geng ini gitu. Ditakutin, keren, siap gue lewat mereka semua pada minggir gitu, kayak presiden yang dilewat gitu kan. Kemudian yang keempat adalah netral, yaitu pihak yang tidak terlibat dalam perilaku agresif atau bullying. Pihak yang sama sekali nggak terlibat, yang tidak berada di situasi itu dan tidak membuli. Gitu. Oke, next adalah jenis-jenis bullying-nya. Jenis-jenis bullying itu ada pertama ada bullying fisik. Bullying fisik atau penindasan fisik itu merupakan jenis bullying yang paling tampak dan paling dapat diidentifikasikan di antara bentuk-bentuk penindasan lainnya. Namun kejadian penindasan fisik terhitung kurang dari 1/3 insiden penindasan yang dilaporkan. Itu bisa memukul, mencekik, menendang, atau apapun yang menyikul orang lain, kemudian menselengkat kakinya supaya di orang lain itu jatuh, itu adalah bentuk bullying fisik. Dan bisa mencederai korban memiliki luka serius. Ini adalah
jenis bullying yang sering terjadi ketika kondisinya sekolah aktif, ya. Karena kalau misalnya dalam kondisi pandemi seperti ini, nggak mungkin nih terjadi bullying fisik, gitu. Tapi yang terjadi apa? Bullying verbal. Dan bentuk penindasan umumnya itu dilakukan dengan ucapan, celaan, ejekan, hinaan, kritikan, penghinaan, baik itu penghinaan secara fisik, kemudian pelecehan seksual termasuk ke dalam bullying verbal, gitu. Contohnya apa? Menghina bagian fisik tubuh perempuan secara sengaja diucapkan maupun diucapkan secara langsung melalui lisan ataupun dengan tulisan, itu sudah termasuk ke pelecehan seksual. Dan itu masuk ke bullying verbal. Banyak banget pasti. Gitu. Di media sosial, oke, bullying fisik nggak ada, tapi bullying verbal sangat mudah dilakukan dan sangat sering kita temukan di hari-hari ini di media sosial. Bahkan perilaku bullying verbal ini tidak sasarannya, targetnya, korbannya bukan hanya orang-orang yang mungkin kita anggap lemah, tapi teman-teman kita sendiri, di lingkungan kita sendiri sering kita bully, ya nggak sih? Iya. Secara kita nggak sadar, perilaku bullying ini bisa sangat-sangat bertahan, mudah ditoleransi, karena apa? Karena kita sendiri tidak mau memberikan border, dan kita memberikan toleransi yang sangat besar terhadap perilaku ini. Contohnya gini, di lingkungan kita pertemanan, kita menghina atau mengejek teman, salah satu teman. Misalkan kulitnya hitam. Udah mandi belum sih? Udah. Kok masih dekil aja? Mandi yang benar dong. Gitu. Bau banget. Jelek banget. Udah sisiran belum sih? Pakai parfum dong. Atau apapun. Geser, jangan ikut foto. Nggak muat. Kegedean. Itu contoh-contoh bullying verbal. Yang secara sadar tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja sering dilakukan oleh kita sendiri sebenarnya. Makanya kenapa perilaku bullying ini tidak pernah berkesudahan gitu. Dan ketika protes dilontarkan oleh si korban, oleh si teman kita sendiri, gitu aja baper, payah mental lemah banget. Iya nggak? Apalagi semenjak ada kata baper, kayaknya kata maaf jadi mahal banget ya. Ketika ada istilah itu, baper, dikit-dikit baper, udah jangan main deh, di rumah aja. Secara tidak langsung, umpatan kalimat tersebut itu mentoleransi tindakan bullying, bahwa bullying nggak masalah. Toh kita udah akrab, kita udah berteman dekat, kok nggak masalah lah. Itu bisa mengeratkan silaturahim. Apakah mengeratkan silaturahim harus dengan bullying? Enggak kan? Gitu. Jadi sebenarnya secara sadar nggak sadar, kita ini, mungkin saya, mungkin teman-teman yang lain juga, sesekali kita suka lupa, suka hilaf, suka nggak sadar bahwa sebenarnya kita tuh lagi melakukan tindakan bullying gitu. Secara langsung mungkin, atau mungkin setiap harinya kita lagi melakukan bullying gitu dalam keseharian kita gitu. Kemudian yang ketiga adalah bullying mental. Ini berbahaya karena tertangkap mata atau telinga, memandang. Tadi kemarin 3 hari kan ya? Kata Zoom meeting. Siapa sih? Kemudian ada bullying mental. Bullying mental ini
tadi kalau bullying verbal ini kan umpatan-umpatan yang muncul secara langsung, diucapkan secara langsung. Sedangkan kalau bullying mental ini lebih ke perilaku-perilaku yang tidak terlalu nampak, tapi bisa dirasakan, gitu. Contohnya, memandang sinis, memandang dengan penuh ancaman. Jadi kalau tadi menghinanya secara langsung, ini bisa lewat teror, bisa lewat ngomongin via media sosial, nyindir-nyindir halus, gitu. Kemudian berusaha memusuhi, gitu. Dia nggak melakukan tindak serangan langsung nih ke korban. Dia nggak menghina, dia nggak memukul. Tetapi dia membuat si korban ini terpojokan. Nggak usah temenin Brio, ngapain? Nggak punya duit? Nggak bisa diajak jalan? Paling nyusahin? Udah nggak usah gitu. Ngasih. Udah. Lihat aja penampilannya, ke mejanya gitu mulu. Itu contoh bullying mental. Secara nggak langsung kita lagi berusaha menjatuhkan mental psikologisnya si Brio. Menghancurkan harga dirinya, meremehkan dia, menjelekkan namanya di belakang dia. Gitu. Kita nggak langsung ngomong ke Brio, tapi dampaknya bisa langsung Brio rasakan. Gitu. Atau nggak sih, dia tuh kayak gini-gini. Ini tuh nggak punya duit, banyak utang. Terus kalau main sama kita, kalau main sama kita nih, aduh, paling cuma minta doang makannya. Kayak gitu, itu contoh bullying mental. Jadi kita nggak menyerang secara langsung, tapi serangan-serangan yang kita lakukan itu bisa berdampak besar banget ke si Brio ini, gitu. Tahu-tahu pas dia datang nggak ada yang mau nemenin dia, kenapa orang pada main sinis? Gitu. Sehari sebelumnya habis diomongin, lo tahu nggak sih Brio tuh kayak gini-gini tahu nggak sih? Sumpah, udah kuliah bolos mulu, nilainya jelek, males banget, tau nggak sih? Udah nggak ganteng-ganteng amat, nilai pas-pasan gitu. Kayak gitu. Jahat ya, ucapan-ucapan jahat banget kayak gitu. Kita nggak ngomong ke Brio-nya langsung, tapi kita bicara ke lingkungan sekitarnya. Apa dampaknya ke Brio? Orang-orang jadi berpersepsi negatif ke Brio. Akhirnya mereka memiliki persepsi sesuai dengan ucapan kita. Memandang buruk Brio, nggak mau nemenin Brio. Pas Brio datang dipandang sinis. Mungkin pas Brio mau main dikucilin, kayak nggak dianggap. Itu kan menekan mentalnya dia. Gitu. Kemudian cyberbullying merupakan segala jenis penindasan yang terjadi di dunia maya dan biasanya melalui media sosial dengan menebarkan gosip, menyebarkan berita bohong atau hoax tentang seseorang, menulis pesan atau komentar yang mengandung penghinaan dan penyebaran nama baik, pencemaran nama baik serta mengucilkan seseorang secara online. Ini yang lagi hits banget, yang banyak terjadi, yang banyak terjadi dan yang dilakukan oleh masyarakat kita yang kadang ditoleransi bahwa ya nggak apa-apa gitu, dia pantas kok dibully, orang dia kayak gini gitu. Tapi kadang juga jangan, kita nggak boleh membuli dia gitu. Jadi memang tindakan bullying ini untuk masalah toleransinya juga tumpang tindih. Sewaktu-waktu kita bilang bahwa tindakan bullying ini salah, kita harus stop bullying. Satu waktu kita bilang, nggak apa-apa lah orang kita kayak tadi teman dekat dan lain segala macam, atau mentoleransi tindakan bullying karena dia melakukan kesalahan. Gitu. Dia salah, dia menyebarkan aibnya sendiri kok, dia mempertontonkan kesalahannya, terus salah kalau kita ngehina. Gitu. Toh ketika orang lain salah kan kita belum tentu benar juga. Apakah dengan menghina dan membuli dia itu membuat dia sadar? Kan enggak juga. Apakah dengan kita membuli dia itu akan membuat dia sadar? Kan enggak. Gitu. Jadi kadang cyberbullying ini menjadi satu hal yang kadang ditoleransikan sebagai bentuk tindakan untuk
menyuarakan sesuatu hal demi keadilan, gitu. Alibinya seperti itu. Boleh kok kita membuli dia supaya teman-teman tahu nih gini segala macam. Jadi ketika ada satu kasus HAM ke media sosial keluar, ada satu nih aib, langsung tuh rame, jebret, gitu. Apalagi di media sosial tuh kayak satu berita baru subuh tuh kayaknya jam 9 itu udah rame banget dan nyebar kemana-mana, gitu. Terlalu cepat menyebarnya karena ya itu responsifnya juga sangat cepat. Kenapa? Karena kita sangat reaksioner akhir-akhir ini, gitu. Jadi ketika ada berita apa langsung ikutan, gitu. Apalagi nagih ya, udah di rumah, ngapain ya, gitu. Kita cuma berselancar, kita seru atau apa, kita mau berkomentar. Gitu. Dan kadang kita merasa bahwa ketika ada satu alibi yang, oh ya nggak apa-apa, dia kayak gini, menampilkan satu argumentasi, kita meyakini argumentasi tersebut dan kemudian kita melakukan tindakan itu. Yang kita nggak sadar bahwa sebenarnya tindakan yang kita lakukan yang katanya menggunakan argumentasi A, itu adalah hal yang baik, hal yang benar, gitu. Dengan alasan bahwa, oh nggak apa-apa kita ikut mengomentari atau kita menghakimi dia, atau dia memang salah, gitu. Dia pantas untuk disalahkan supaya dia sadar. Gitu. Itu yang terjadi. Kemudian kategori tindakan bullying. Jadi sebenarnya udah ya, kontak fisik langsung, menyikut, kemudian menendang, memukul, kemudian terus kontak verbal langsung, perilaku non verbal langsung, perilaku non verbal tidak langsung, cyberbullying, pelecehan seksual. Nah, terakhir ini, pelecehan seksual. Kalau kita ngomongin pelecehan seksual ini subjektif banget, gitu. Karena bisa gini, misalkan si A melakukan perilaku pelecehan seksual ke B, tindakannya sudah termasuk pelecehan seksual, tapi B merasa dirinya tidak dilecehkan secara seksual. Artinya tidak terjadi pelecehan seksual. Jadi kalau pelecehan seksual itu sifatnya subjektif. Ketika si korban tidak merasa dirinya dilecehkan, maka itu tidak bisa dikatakan atau dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Contohnya gini, ketika kita jalan, terus ada orang yang siul, itu termasuk pelecehan seksual. Gitu, secara verbal. Itu pelecehan seksual. Tapi ketika kita tidak merasa dilecehkan, assalamualaikum, mufti, kita nggak merasa dilecehkan tuh, itu tidak bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Jadi bisa disebut pelecehan seksual ketika korbannya merasa bahwa dia dilecehkan. Jadi memang untuk pelecehan seksual itu penilaiannya sangat-sangat subjektif, gitu. Tidak bisa dikatakan pelecehan seksual ketika si korban tidak merasa dilecehkan. Bahkan ketika perempuan digrepe, bahasanya apa, diraba-raba bagian tubuhnya, bahkan alat vitalnya, ada laki-laki yang sengaja menyentuh payudara perempuan, sengaja menyentuh bagian vagina perempuan, bokong perempuan, ketika si perempuan ini tidak merasa dilecehkan, dia merasa baik-baik saja, dia nyaman-nyaman saja, itu tidak bisa dikatakan sebagai pelecehan seksual. Kita tahu nih, dia dilecehkan, itu pelecehan seksual. Tetapi si perempuan yang diperlakukan seperti itu merasa dirinya tidak dilecehkan. Dia senang-senang aja, dia have fun aja. Itu tidak bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual, gitu. Jadi pelecehan seksual itu memang bentukan tindakan kriminal yang penilaiannya sangat objektif. Jadi tergantung si korban. Gitu. Beda dengan tindakan pemerkosaan. Gitu. Jadi kalau bicara soal pelecehan seksual, ketika korban rasa dirinya tidak dilecehkan,
itu tidak bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Mau kita yang melihat secara langsung tindakan tersebut, kita yang itu tindakan pelecehan gitu, lo dilecehin segala macam, kita marah, kita berusaha membela. Ketika si perempuan yang dilecehkan tidak merasa dilecehkan, nggak bisa masuk kategori pelecehan seksual. Ya perilaku biasa gitu. Faktor penyebab. Kemudian faktor penyebab terjadinya bullying. Oke. Kalau di sini, kalau dari sisi korban ya, tadi penampilan fisik sama ras. Atau bisa dibilang dari sisi adat, budaya, kelompok, yang minoritas itu biasa lebih sering dibully. Kalau dulu saya di sekolah negeri, itu yang kulitnya hitam, orang Ambon, orang Sumatera kayak Medan, dengan logat-logatnya itu jadi bulian. Jadi sengaja nih, ini orang Medan, orang Batak. Nanti pas kita ngomong, yang mereka bukan orang Medan dan bukan orang Batak, bicaranya logat-logatnya kayak orang Medan, kayak orang Batak. Itu berusaha untuk menjatuhkan sebenarnya kan. Gitu, menghina. Ini kalau orang Batak tuh ngomongnya kayak gini, Medan kayak gini. Kemudian, yang kulitnya hitam, rambutnya keriting, tuh itu jadi bahan yang asik banget, seru banget, nggak habis-habis tuh dibully. Bahkan kadang tindakan bullying itu tidak hanya muncul dari murid, dari siswa, antar sesama siswa, tetapi dari guru. Gitu. Sadar nggak sadar, pasti teman-teman pernah sesekali menemui kasus di sekolahnya, guru menghina fisik muridnya. Gitu. Misalkan lagi olahraga, kamu pendek banget, nggak nyampe masukin bola kering. Gitu. Kamu renang dong biar tinggi. Atau lagi manggil, itu keriting. Gitu. Jadi selain tadi toleransi yang besar terhadap perilaku bullying, tindakan bullying ini tidak hanya muncul dari teman-teman sebaya, tetapi juga dari orang-orang dewasa yang seharusnya membatasi, menjadi border untuk anak-anak, untuk siswa, mengetahui bahwa perilaku bullying ada perilaku yang tidak baik dan tidak boleh dilakukan. Batasan ini, border ini dilanggar sendiri oleh tenaga pendidik. Terjadi dimanapun. Coba teman-teman bisa tengok lagi ke masa-masa sekolahnya. Ada nggak sih kira-kira guru yang sesekali tercetus dari mulutnya menghina fisik muridnya? Pasti ada. Jadi secara nggak langsung kadang tindakan bullying ini dicontohkan oleh guru yang harusnya menjadi teladan. Dan juga orang tua. Oke. Selain penampilan fisik dan ras, secara umum faktor penyebab bullying itu pertama dari keluarga. Kenapa dari keluarga? Contohnya gini. Baik mental si pembuli pelaku maupun mental si korban bullying itu bisa disebabkan dari faktor keluarga. Misalkan di rumah, orang tua manggil anaknya, keriting. Atau ucapan-ucapan yang dilontarkan baik dari ayah maupun ibu ke anak yang sifatnya menghina anak. Kamu jadi orang malas banget sih. Gitu. Kayak gitu aja nggak bisa. Bikin kopinya nggak enak banget. Masakannya nggak enak.
atau apapun. Kemudian dicontohkan juga sama orang tua. Misalkan ini, nak lihat deh, tuh mama, makan mulu gendut. Menghina tidak? Iya. Itu bullying. Jadi kadang bullying itu disponsori, diajarkan, diedukasi dari orang tua kita sendiri gitu. Secara nggak langsung. Ayah ngajakin anaknya, ngasih tahu, ih itu mama gendut banget, makan mulu. Itu secara nggak langsung mengajarkan anak untuk membuli ibunya. Lagi mengajarkan anak melakukan tindakan bullying. Dan banyak orang tua yang nggak sadar akan hal itu. Menganggap bahwa meremehkan itu bahwa itu hanya bercandaan. Gitu. Jadi ketika kita selalu menganggap remeh hal yang kita bilang itu hanya bercandaan, hanya lelucon, hanya untuk guyonan, hanya untuk mencairkan suasana, kadang ketika batasan itu diperkecil, dipertipis, border untuk antara mana yang boleh dilakukan, mana yang boleh diucapkan, mana yang tidak, jadi nggak ada sama sekali. Hampir rata-rata banyak banget orang tua seperti itu. Anaknya nilainya turun dari 85 jadi 75. Emang kamu nggak belajar? Dia aja bisa kok. Belajar dong kamu biar pintar kayak dia. Kan secara tidak langsung menghina anaknya bodoh. Ini aja nggak ngerti, meremehkan anaknya. Itu tindakan bullying. Ih kamu udah remaja, mukanya dirawat jerawatan jelek. Lihat tuh temannya cantik, dibandingin. Itu bullying. Jadi ngebully anaknya, gimana tuh? Jadi memang pencetusnya atau faktor penyebab bullying itu secara sadar nggak sadar kita rasakan bahwa itu ternyata muncul dari lingkungan terdekat kita gitu, bahkan dari orang tua kita sendiri. Kemudian kedua, sekolah tadi ya, lingkungan sekolah, dari teman sebaya, dari guru gitu. Sebuah contoh ketika guru memanggil muridnya dengan julukan-julukan fisik, itu juga secara tidak langsung mengajarkan murid-muridnya untuk melakukan tindakan bullying. Kelompok teman sebaya, lingkungan sosial baik lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah, lingkungan organisasi, di mana toleransi ketika bercandanya semakin tipis dan semakin kecil, yang dianggap bahwa ketika kita sudah berteman akrab, persepsinya saat ini adalah ketika kita sudah berteman akrab dengan teman kita bisa memanggil mereka dengan sebutan-sebutan yang sebenarnya tidak layak untuk diucapkan. Nyet, emang kita teman sama monyet? Anda bisa bicara bahasa monyet? Enggak kan? Gitu. Jadi menganggap bahwa panggilan-panggilan itu adalah panggilan akrab. Gitu. Kenapa? Karena kita membuat aturan, kita membuat border, batasan kita adalah sesuai dengan persepsi yang ada di lingkungan sosial kita, bukan koridor agama. Ketika persepsi-persepsi itu yang dijadikan acuan, akhirnya ya udah, orang kita udah akrab, santai aja. Ini gue manggil dia ya biasa aja. Dia bukan manggil nama, bukan manggil bukan manggil beliau. Gitu. Kayak enak gitu. Misalkan dia salah gitu, bego banget sih lo. Ya orang udah kenal biasa aja kan, dia tahu gue kayak gimana, kan namanya temen juga. Gitu. Batasan toleransi semakin kecil dan makin tipis, tindakan bullying akan semakin berkembang biak dan tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah tuntas. Mau kita adakan seminar ini tiap bulan pun, ketika kita tidak berusaha membangun border yang baru, koridor yang baru
dalam lingkungan sosial kita, lingkungan pertemanan kita, dan kita sadari bahwa perilaku itu buruk, nggak akan pernah selesai. Lalu dampaknya apa? Untuk si korban, pasti dia akan merasa insecure. Pasti. Self-esteem-nya rendah. Nggak bisa percaya diri. Kalau untuk pelakunya, empatinya akan semakin rendah. Orang yang suka membuli pasti empatinya rendah. Itu buruk nggak sih? Iya. Karena dia akan menjadi orang yang judgmental, yang, oke, sorry 5 menit lagi, yang akan menyelesaikan masalah apapun itu hanya dengan logika aja. Dia tidak akan memperhitungkan soal perasaan dan lain-lain. Cara mengatasi bullying tadi, pertama kita harus bentuk persepsi, bentuk mindset bahwa tindakan bullying ini adalah perilaku yang sangat dekat sama kita dan perilaku yang salah. Ketika kita tidak memberikan mindset bahwa bullying itu salah, kemudian kita tidak membangun border yang baru, koridor yang baru sesuai dengan acuan yang benar gitu. Karena kalau kita acuannya cuma lingkungan sosial, persepsi masyarakat, itu akan mudah banget patah. Tetapi ketika acuan dan koridor yang kita berusaha bentuk acuannya ada koridor agama, insya Allah itu lebih baik, lebih kuat. Karena ketika acuannya persepsi sosial, dia bisa dengan sangat mudah kita runtuhkan dan kita membentuk argumentasi baru. Gitu. Dan yang pasti tindakan bullying ini akan terus bertahan, akan terus lestari ketika kita merasa bahwa ucapan kita terhadap teman dekat, teman akrab kita itu adalah hal yang lumrah dan wajar. Dan toleransi kita besar. Oke. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk Kak Aisyah. Semoga bermanfaat. Kalau dari saya, ya yang saya simpulkan, bullying itu ibaratkan budaya yang terus terlestari dari dulu sampai sekarang, bahkan yang paling parah itu sekarang gitu. Balik lagi, kita balik ke pribadi kita masing-masing, sadar akan bullying sendiri. Dan dapat disimpulkan ketika bullying marak terjadi pada saat ini, walaupun sekarang sedang libur sekolah, tapi tetap berlaku bullying di media sosial, seperti cyberbullying. Seperti itu. Jadi, balik lagi ke pribadi kita berusaha untuk saling menghormati, dan untuk sesi tanya jawabnya nanti ketika habis materi selanjutnya. Dan untuk sesi ini saya tutup dengan kata-kata, hidup ini akan indah bila kita saling menghargai satu sama lain. Kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Mari kita belajar saling menghargai dengan sebuah akal sempurna yang telah Tuhan anugerahkan. Ya, untuk sesi ini saya tutup. Dan kita lanjutkan sesi selanjutnya dengan materinya itu mengenai, ini juga berhubungan dengan materi tadi, yaitu pendidikan moralitas dan intelektualitas oleh Kak Muhammad Junaidi. Silahkan bintang tamu Kak Muhammad Junaidi.
Apa pakai mic ini? Gak bagus. Belum. Udah. Kedengeran. Kedengeran. Kalau di sini kedengeran nggak? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin amma ba'du. Waqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqfu ma laysa laka bi ilmi, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wa qala hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabil ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wa qala aidan, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'u. Sadaqallahul adzim. Segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini, sehingga kita dapat bermuajahah melalui apa ini? Zoom ya? Melalui Zoom. Salawat serta salam tak lupa kita hanturkan ke junjungan Nabi besar kita, suri tauladan kita, pemberontak benteng kejahiliahan, pahlawan revolusi umat, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at, dan semoga kita termasuk umat yang diakui di bawah panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, tanpa berpanjang kalam, saya diamanahkan untuk menyampaikan materi apa? Moralitas dan intelektual ya. Moralitas dan intelektual. Ya. Mungkin kalau teman-teman lihat pada slide pertamanya itu, moralitasnya adalah risalah atau rasul, risalah rasul atau dalam artian itu al-hadis, intelektualnya itu adalah Al-Qur'annya. Itu. Maksudnya gimana sih moralitasnya itu adalah hadisnya, intelektualnya itu adalah Al-Qur'annya. Gitu. Karena yang perlu teman-teman ketahui itu moralnya itu. Kalau kita tahu itu bahwa intelektual itu merupakan ilmu pengetahuan. Sedangkan moralitas itu adalah sebuah tindakan atau sebuah perilaku, dalam kutip kita sebut moralitas itu sama dengan akhlak. Jadi moralitas itu sama dengan akhlak. Kalau kita berbicara tentang akhlak, otomatis tuntutan kita atau panutan kita, ya, panutan akhlak kita yaitu kepada Rasulullah. Gitu. Kalau kita berbicara intelektual atau ilmu pengetahuan yang hakiki, panutan kita
atau pedoman kita adalah Al-Quran. Jadi itulah kenapa saya bikin slide-nya bahwa intelektual itu merupakan Al-Quran, moralitasnya itu adalah Al-Hadisnya. Karena pengetahuannya itu dari Al-Quran, yang menjalankannya itu dari Rasul, yaitu moralnya. Gitu. Contoh gampangnya seperti ini. Contoh gampangnya, jadi sebelumnya saya di sini tidak menerangkan bahwa apa itu moralitas, apa itu intelektual. Jadi saya lebih kepada berbagi tentang apa yang saya ketahui gitu. Karena kalau teman-teman mencari tahu apa itu moralitas, apa itu intelektual, seperti apa dan bagaimana caranya, mungkin saya rasa ya teman-teman itu lebih gampang mengetahuinya, lebih gampang mencari tahu lewat handphone teman-teman gitu. Teman-teman tinggal searching, moral itu apa, intelektual itu apa, teman-teman bisa baca gitu. Saya ingin gambarkan seperti ini, antara moralitas dengan intelektual yang kita dalam kurungkan itu Al-Quran dengan Al-Hadis. Bahwa Al-Quran itu berkata dirikanlah sholat, aqimus sholat. Ya. Allah itu memerintahkan kepada kita itu untuk aqimus sholat, dirikanlah sholat. Rasul menjalankannya. Ya. Rasul itu menjalankannya. Pertanyaannya begini, apakah Rasul menjalankan aqimus sholat itu dengan tiba-tiba sholat? Ya, apakah Rasul menjalankannya aqimus sholat ini dengan dia sholat sendirian? Jawabannya pasti tidak. Yang pertama, ketika Allah memerintahkan aqimus sholat, dirikanlah sholat, maka Rasul belajar tentang sholat. Rasul mencari tahu tentang sholat. Sholat itu berapa rakaat, bagaimana bacaannya, terus kemudian ada berapa waktu, terus kemudian gerakannya seperti apa, gitu, bacaan-bacaannya seperti apa, seperti itulah, gitu. Terus kemudian apakah ketika dia sudah mengetahui ilmunya, dia tidak menjalankannya? Kemudian setelah dia mengetahui ilmunya dan dia menjalankannya gitu. Jadi dia menjalankan sholatnya gitu. Menjalankan sholat itu. Nah, yang penting di sini kita maknai redaksinya ya, bahwa firman Allah itu berkata aqimus sholat, dirikanlah sholat. Ibarat tiang nih teman-teman, tiang gitu. Tiang. Ketika dia ingin ditegakkan, ya kan? Ketika dia ingin tegakkan seperti ini, otomatis berarti, ya kan? Otomatis ketika dia ingin tegakkan, kita harus dirikan, gitu. Nah, umpamanya gini teman-teman, kalau tiang ini jatuh, mampu nggak satu orang itu menegakkan seperti ini? Gitu. Kalau nggak mampu, berarti redaksinya itu diganti. Bukan dirikanlah sholat, tapi jalankanlah sholat. Benar nggak? Harusnya seperti itu. Maka kenapa di sini perintahnya itu tegakkanlah sholat? Jadi ketika kita sudah bisa sholat, kita sudah tahu makna sholat, kita sudah tahu tujuan dari sholat itu apa, kita ajaklah kawan kita. Sholat yuk. Gitu. Maka inilah yang disebut dengan dirikanlah sholat gitu. Maka inilah yang sangkut pautnya antara intelektual dengan moralitas gitu. Jadi ketika intelektualnya itu sudah berkembang jauh, maka moralitasnya itu, nalarnya itu akan lebih berkembang gitu. Gitu. Jadi maknailah ketika dirikanlah sholat itu bukan hanya sekedar waktu azan berkumandang, Allahu Akbar, azan berkumandang, saya sholat nih, ya berarti ya kan.
Padahal saya tahu di sebelah saya ini belum sholat. Nggak gitu gitu. Prinsipnya nggak gitu. Tapi prinsipnya ketika kita sudah mengetahui, contoh misalnya sebelah saya ini adalah orang yang beragama sama dengan saya. Ketika waktu sholat berkumandang, saya akan ajak dia. Gitu. Saya akan ajak dia untuk sholat. Gitu. Nah, ketika dia udah bisa sholat, apakah putus sampai di situ perintahnya? Enggak, teman-teman. Enggak putus sampai di situ perintahnya. Kita harus apa tadi? Memahami tentang makna dan tujuan sholat itu. Apa yang harus dipahami dalam hal itu? Bahwa sholat itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Sholat itu adalah jalan keluar dari setiap masalah. Jadi, apabila dia tidak ada saya di sampingnya, dia mengerti. Ketika dia mendapatkan masalah, dia akan sholat. Dia akan cerita kepada Allah. Dia akan menyerahkan semuanya kepada Allah. Gitu. Sama seperti dengan moralitas saat ini gitu. Ketika guru-gurunya itu telah menyampaikan bahwa ini yang baik, ini yang buruk, ini yang baik, ini yang buruk. Di depan gurunya, ya kan, mungkin dia moralnya akan bagus. Tapi di belakang gurunya belum tentu. Nah, inilah kejadian yang hampir sama gitu. Ketika saya, mungkin dia di dekat saya, dia akan sholat. Tapi bagaimana dia ketika tidak di belakang saya? Gitu. Ini hampir sama. Makanya yang harus dibutuhkan itu ketika intelektual dengan moralitas itu bukan hal yang bertolak belakang, tapi dia itu berjalan sejajar gitu. Berjalan beriringan, berkesinambungan gitu. Tidak bisa dipisahkan. Karena baiknya moralitas itu tergantung kepada intelektualnya. Buruknya intelektual itu mempengaruhi moralitasnya. Itu. Zaman dahulu itu moral-moral bangsa Indonesia lebih bagus dibandingkan sekarang. Tapi apakah intelektualnya lebih jelek dibandingkan sekarang? Mungkin teman-teman berpikir bahwa intelektual orang-orang bangsa dahulu itu lebih jelek atau lebih menurun dibandingkan sekarang. Tapi pahaminya gini teman-teman. Kalau saya tidak bilang bahwa bangsa Indonesia dulu itu intelektualnya menurun dibandingkan sekarang. Enggak. Gampangnya gini teman-teman. Kalau kita pakai tolak ukur bahwa bangsa Indonesia yang sekarang itu sudah modernisasi ya, modern gitu, sudah modern dengan teknologinya, dengan perkembangan zamannya yang epic gitu loh. Tapi saya bisa bilang bangsa dahulu juga sudah modern dengan eranya di zaman dahulu gitu loh. Di zaman dahulu sudah modern dengan eranya. Maksudnya kalau misalkan sekarang itu teknologi udah masuk dan masyarakat kita berkembang dengan teknologinya, ya kan, mempelajari dengan teknologinya. Zaman dulu juga seperti itu gitu. Cuma yang berbeda itu adalah ada apa namanya sebutannya itu. Yang berbeda adalah cara belajarnya gitu. Bahwa mungkin dulu itu membengkokkan sebuah besi itu dengan cara manual, sekarang sudah bisa pakai mesin. Tapi bukan berarti masyarakat tempo dulu itu intelektualnya itu rendah dibandingkan masyarakat sekarang. Gitu. Nggak bisa kita pukul rata seperti itu. Gitu. Nggak bisa kita pukul rata seperti itu. Karena kalau kita pukul rata seperti itu, tolak ukurnya mana gitu. Tolak ukur intelektualnya di mana gitu. Bahwa tolak ukur intelektual itu yang pertama itu adalah membaca sebagaimana Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 3 gitu. Itu tolak ukurnya. Tolak ukur yang kedua dalam intelektual adalah menulis. Gitu loh. Menulis sebagaimana Quran surat 18 itu ayat 109 gitu. Nah, tolak ukur yang ketiga yaitu mengajar. Mengajar. Sebagaimana di Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Gitu loh.
Kita buka nih Al-Qur'annya. Ya. Indikator yang pertama tadi di Quran surat Al-Alaq, Quran surat 96 ayat 1 sampai 3 bahwa itu adalah tolak ukur atau indikator pertama dalam intelektual gitu. Jadi intelektual itu dapat dicapai dengan kita banyak membaca. Ini redaksinya udah ada dan perintahnya udah ada dari Allah langsung gitu loh. Bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Rabbmu lah yang maha mulia gitu. Jadi jauh-jauh hari itu Allah itu udah memerintahkan bahwa kita itu harus membaca. Berarti secara tidak langsung Allah itu telah memerintahkan kepada kita sejak dari 1400 tahun yang lalu bahwa kita itu disuruh untuk berintelektual gitu. Banyak membaca yang menambah ilmu pengetahuan kita gitu. Jadi tolak ukur yang pertamanya itu membaca. Tolak ukur yang kedua ialah menulis. Ya. Norma baru, fitur baru. Ada tiket seleksi dari tiket Daskal. Maaf, ada iklan. Aplikasinya ada iklan, teman-teman. Tolak ukur yang kedua yaitu pada surat ke-18. Surat Al-Kahf ayatnya ayat 109. Ya. Sini saya bacakan. Sini saya bacakan bahwa katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Rabbku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Gitu. Jadi indikator yang kedua, indikator intelektual yang kedua yaitu menulis. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat 18 ayat 109 gitu. Ayat 109 yang dia memerintahkan kita itu untuk banyak menulis gitu. Untuk banyak menulis. Saya jadi teringat dengan perkataan panutan bangsa kita ya, yaitu Bapak Dr. Andes, bukan Dr. Andes, Bapak Hos Cokro Aminoto, ya, Bapak bangsa kita, guru bangsa kita, dia mengatakan bahwa jika kamu ingin menjadi pemimpin yang hebat, syaratnya ada dua. Syaratnya ada dua, yaitu menjadi orator dan banyak menulis. Gitu. Menjadi orator dan banyak menulis. Maksudnya berbicaralah seperti orator dan menulislah seperti apa pekerjaan yang sering jadi ini wartawan dan menulisnya seperti wartawan. Gitu. Jadi berbicara seperti orator dan menulisnya seperti wartawan atau jurnalis. Gitu. Bahasanya nanti teman-teman lihat aja searching ya. Saya juga agak lupa. Itu di Google banyak kok. Kalau teman-teman ingin tahu redaksi pastinya tentang perkataan Cokro Aminoto itu. Kemudian kita lanjut ya. Dari indikator yang ketiga, ini yang terakhir adalah mengajar. Indikator yang terakhir yaitu mengajar atau belajar gitu. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah itu ayat ke-31 ya, bahwa firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31 itu adalah
dia ajarkan kepada Adam nama-nama atau benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu benar. Ya. Jadi kalau teman-teman ingin mengetahui sebelumnya ini, ya, di ayat sebelumnya ini, itu Allah memerintahkan kepada para malaikat di Quran surat 2 ayat 30-nya itu Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Memerintahkan kepada para malaikat dan iblis ya dan jin itu untuk sujud kepada Adam gitu. Untuk sujud kepada Adam. Ya. Oh salah, mohon maaf, di ayat ke-30-nya itu Allah itu menciptakan khalifah di muka bumi ini ya dengan memberitahu kepada para malaikat bahwa Allah itu akan menciptakan manusia di muka bumi ini. Kemudian malaikat menjawab, apakah engkau ingin menjadikan orang yang menumpahkan darah di sana, merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami memujimu dan mensucikanmu. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, kemudian di sini di Al-Baqarah dari 30 ini sampai kalau sebentar. Ya, di Al-Baqarah dari Quran surat Al-Baqarah ayat 30 ini sampai dengan kurang lebih ayat ke-40 itu adalah pembicaraan antara Allah, malaikat, jin dan Nabi Adam ya. Yang dimana ketika Allah menciptakan manusia yaitu Adam. Kemudian Allah menyuruh kepada malaikat dan jin itu untuk sujud kepada Adam. Kemudian malaikat sujud dan jinnya ini menolak, gitu. Maka di sini Allah menurunkan untuk kita. Di sini Allah menurunkan bahwa tentang ilmu intelektual di sini, gitu loh. Bahwa yang dimana saat itu jin itu merasa dia itu telah lebih hebat dibandingkan manusia, maka dites dengan Allah. Coba sebutkan nama-nama itu, nama-nama benda itu semuanya. Kemudian ketika disebutkan, ya kan jin itu tidak mengetahui apa-apa. Tapi Allah membantu Nabi Adam dengan memberitahu bahwa ini namanya pulpen, ini namanya HP, ini namanya kertas, ini namanya meja dan lain sebagainya. Seperti itulah. Itu. Jadi itulah indikator dari intelektual gitu. Bahwa runtutannya itu adalah ketika kita ingin mencapai atau memperoleh intelektual yang benar atau yang baik, yang pertama itu melalui membaca. Ya, melalui membaca. Ketika kita banyak membaca, ya, otomatis kita itu diserukan kembali untuk banyak menulis gitu loh. Kenapa sih kita membaca dan harus banyak menulis? Karena seperti kita belajar, teman-teman. Ketika kita belajar itu kita mempelajari atau mengaplikasikan dua hal, yaitu membaca dan menulis gitu loh. Nah, kemudian ketika kita sudah membaca dan menulis, kita itu diserukan untuk apa sih? Untuk mengajarkannya, membagi cerita gitu. Bahwa hari ini saya itu belajar tentang matematika gitu. Hari ini saya itu belajar tentang matematika dan saya beritahukan bahwa 1 tambah 1 itu 2 loh gitu. Semakin sering apa yang kita dapatkan, semakin banyak
ilmu yang kita pelajari dan kita bagikan ke orang-orang itu membuat ilmu itu melekat di dalam jiwa kita, gitu. Makanya seruannya seperti itu. Sama seperti kita mempelajari ayat-ayat Allah, gitu. Ketika kita mempelajari ayat-ayat Allah, kita banyak membaca, otomatis contoh kita hafalan kita sampai saat ini juz 30 belum. Tapi kita mencoba nih untuk belajar. Kita membaca juz 30, kemudian kita tulis, kemudian kita aplikasikan nih di setiap sholat kita, gitu. Setiap juz 30, otomatis beberapa tahun ke depan kita tidak akan lupa. Saya bisa jamin itu. Ketika kalian selalu mengaplikasikannya, kalian tidak akan lupa akan ilmu itu, gitu. Nah, itulah berbicara tentang intelektual. Nah, perbandingannya itu saya ingin jelaskan seperti ini, teman-teman. Bahwa intelektual itu identik dengan pendidikan, gitu. Intelektual itu dapat dicapai salah satunya melalui pendidikan. Nah, saya mempelajari ada dua hal yang berbeda tentang metode pendidikan sekarang dengan dahulu, gitu. Bahwa ada banyak yang gambarannya gini, gampang, teman-teman, gampangnya. Apa bedanya antara indoktrinasi dengan edukasi, gitu loh. Indoktrinasi dengan edukasi. Bahwa tempo dulu itu kita diajarkan bahwa ketika kita udah akhir balik, ya, orang tua kita itu mengajarkan kita itu harus rajin sholat, kita itu harus rajin mengaji, gitu, rajin mengaji, rajin sholat, gitu. Pengajaran seperti itu. Nah, perbedaannya tentang yang tadi saya sebutkan itu indoktrinasi itu seperti apa? Gampang contohnya indoktrinasi seperti ini, teman-teman. 1 tambah 1 berapa? Jawab dong yang kencang, ini nggak kedengeran. 1 tambah 1 berapa? 2. 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 berapa? 2. 1 tambah 1 berapa? Itu contoh, teman-teman. Itu contoh yang dimana pengajaran tempo dulu dengan tempo sekarang itu berbeda, teman-teman. Bahwa ada unsur indoktrinasi di sana. Ada unsur penanaman di sana. Gitu. Lain hal dengan peribahasa saya kalau perbedaannya dengan edukasi itu seperti ini, teman-teman. Ini Pocari. Ini Kopiko. Ya. Ini Pocari dan ini Kopiko. Kita tahu bahwa rasa Pocari itu seperti ini dan rasa Kopiko itu seperti ini. Gitu. Kita kasih tahu nih bahwa ini adalah objeknya, gitu. Bahwa Pocari itu dapat menambah ion-ion dalam tubuh ketika kita berkurang, bahwa kopi itu adalah kafein, gitu. Kita berikan pembelajaran kepada objek tersebut, gitu. Kemudian ketika kita tawarkan, Kang, mau Pocari atau Kopiko? Mau Pocari atau Kopiko? Kopiko. Dia mau Kopiko, gitu. Nah, inilah yang berbeda, bahwa ketika metode pembelajaran yang disampaikan seperti ini, otomatis seseorang yang kita ajarkan itu dia sadar, dia tahu bahwa ini dua-duanya itu dia tahu bahwa dua-duanya itu adalah sebuah minuman dan dia berhak memilih sesuai dengan kemampuan nalarnya dia, itu yang penting. Gitu. Kemampuan nalarnya dia, bahwa dia tahu ketika dia minum Pocari itu rasanya seperti ini, ketika dia minum Kopiko itu rasanya seperti ini. Bukan, ini minum Kopiko. Gitu. Saya minum Pocari, gitu.
ini adalah perbedaan gitu. Perbedaan dari pola ajar tempo dulu dengan tempo sekarang gitu. Bahwa yang dimana seperti halnya kalau tempo dulu itu kita diajarkan, kebanyakan orang tua kita itu diajarkan bahwa anak-anak tempo dulu itu yang pertama itu harus bisa ngaji sama harus bisa ngaji sama bisa bela diri gitu loh. Kalau Betawi tuh biasanya tuh anak mudanya tuh atau masih kecilnya tuh didikan utamanya lu harus bisa ngaji sama lu harus bisa bela diri. Dua itu adalah hal yang penting gitu. Nah, pengajaran seperti ini diberitahu kenapa lu harus bisa ngaji dan kenapa lu harus bisa bela diri. Lu harus bisa bela diri karena lu nanti akan menjadi seorang laki-laki dan bisa menjaga diri lu, serta ketika nanti lu mempunyai keluarga, lu bisa menjaga mereka. Dan lu harus bisa ngaji karena ini tuntutan gitu. Kalau lu orang Islam, lu harus bisa ngaji gitu. Tuntutan Betawi itu kebanyakan gitu. Jadi dia memberitahu bahwa yang lu jalanin, yang kalian jalanin itu adalah lewat. Iya. Ya. Yang kalian jalani itu adalah sesuatu yang diberi penyadaran gitu, bukan sesuatu yang ditanamkan. Itulah bedanya. Jadi bedanya itu cuma ada di penanaman atau penyadaran gitu. Bahwa kita tahu bahwa tadi sangkut pautnya itu adalah tentang intelektual, bagaimana cara memperoleh intelektual itu salah satunya seperti itu. Ya, kita balik lagi kepada moralitas, bahwa indikator moralitas itu adalah yang pertama itu adanya kesadaran. Nah, kesadaran ini itu terbagi menjadi dua, baik atau buruk, benar atau salah, gitu. Baik atau buruk, benar atau salah. Dan yang ketiga, yang selanjutnya itu ada namanya situasi kondisi. Jadi moralitas kita itu dapat kita perlihatkan ke seseorang atau ke suatu tempat itu tergantung yang pertama sikon dan kesadarannya. Nah, kesadaran ini terbagi menjadi dua ya, tadi saya bilang, yaitu ada baik atau buruk dan benar atau salah. Gampangnya seperti ini, teman-teman. Ketika teman-teman itu memasuki sebuah majelis atau memasuki sebuah ruangan, gini berarti, gak usah gitu. Teman-teman masuk ke dalam ruang kelas, ya, baik itu yang masih kuliah ataupun yang masih sekolah, otomatis teman-teman ketika masuk ke dalam ruang kelas, di situ ada guru, di situ ada teman-teman, ada temannya teman-teman gitu loh, ada kawan teman-teman. Teman-teman itu memperlihatkan moralitas yang berbeda, saya yakin gitu. Ketika di dalam kelas itu ada guru, pasti teman-teman ketika mau masuk rapi-rapi, seragamnya dilihatkan semuanya, dan ketika teman-teman masuk, saya yakin teman-teman itu akan mengucapkan salam, assalamualaikum, kemudian salim kepada gurunya, kemudian duduk, gitu loh. Itu yang saya maksud dengan situasi dan kondisi, gitu loh. Bahwa dan kesadaran tadi bahwa yang baik itu dan yang benar itu adalah merapikan pakaian kita, kemudian ketika masuk itu salaman, dan kemudian duduk mengucapkan salam, terus kemudian salim tangan, terus kemudian duduk. Seperti itu. Lain hal ketika teman-teman masuk di dalam kelas itu tidak ada dosen atau tidak ada guru di dalamnya. Otomatis teman-teman masuk itu tinggal masuk, tidak memperlihatkan pakaian teman-teman atau sikap teman-teman. Asal geboya ya gitu. Jadi masuk biasanya aja gitu.
Alarmnya udah bunyi teman-teman. Waktunya habis. Gitu. Jadi itulah indikator moralitas ya. Indikator moralitas atau akhlak di dalam indikator akhlak. Di antaranya seperti itu, ada 3 hal ya. Kemudian saya ingin sampaikan bahwa kita cepat aja teman-teman berarti. Saya ingin sampaikan bahwa hancurnya manusia itu tergantung kepada moralitasnya. Maksudnya seperti apa sih? Hancurnya manusia itu tergantung kepada akhlaknya juga. Jadi ketika moralnya atau akhlaknya itu hancurlah manusia. Contoh gampangnya itu ketika manusia sudah tidak memiliki akhlak, dia jalan berduaan, banyak maksiat, banyak berzina, banyak kejahatan di mana-mana, otomatis azab Allah turun. Kita sebagai orang yang berkeyakinan Islam, otomatis ketika kebanyakan maksiat, kebanyakan kejahatan, kebanyakan zina di mana-mana, otomatis azab Allah itu akan turun sebagaimana firman-Nya yang telah Dia firmankan gitu loh. Dan kita juga sudah lihat beberapa tragedi di mana tragedi Allah itu menurunkan keesaannya, diantaranya itu akibat sebab dari tangan manusia itu sendiri gitu. Jadi saya ingin katakan bahwa ketika kalian sudah bisa mempelajari moralitas teman-teman dan mengaplikasikannya sesuai dengan situasi dan kondisi teman-teman, maka teman-teman itu sudah bisa menyadari kapan dan di mana teman-teman itu menunjukkan moralitas teman-teman gitu. Jadi kalau kita ambil kerangka berpikirnya itu moralitas dan intelektual itu sejajar, yang dimana ketika moralitasnya itu baik dan intelektualnya itu baik, ya nanti akan menghasilkan idealisme. Nah, idealisme itu seperti apa? Karena waktunya telah usai, jadi teman-teman bisa cari tahu sendiri bagaimana idealisme dan seperti apa idealisme, apa sangkutannya kok dengan moralitas dan intelektual gitu. Jadi sangkutannya selebihnya itu teman-teman bisa pelajari sendiri dan teman-teman bisa mengamati sendiri. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Kebenaran datangnya dari Allah dan keburukan atau kesalahan itu datangnya dari diri saya pribadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Muhammad Junaidi telah menyampaikan materi tentang moralitas dan intelektualitas. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, untuk tanya jawab nggak ada. Ya, nanti untuk tanya jawab bisa melewati forum CCI yang akan kita launching. Untuk itu nanti setelah ini akan ada launching dari CCI, apa itu CCI dan apa fungsinya. Ya, langsung saja saya serahkan kepada Kak Drio selaku Ketua Bidang Advokasi IPM Jakarta Selatan. Silakan Kak Drio. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran kan video? Baiklah kawan-kawan. Jadi di sini saya akan melaunching gerakan kelompok kerja baru dari bidang advokasi PDIPM Jakarta Selatan. Namanya itu adalah Counselor Center IPM Jaksel.
Bisa? Ya. Jadi Counselor Center IPM Jaksel ini nanti akan bergerak di bidang pencegahan dan pendidikan. Untuk bidang pencegahan dan pendidikan kita akan membaginya menjadi 2 tim, di mana bidang pencegahan ini kita akan terdiri dari kelompok kerja yaitu teman sebaya, nanti akan diisi oleh kawan-kawan dari pimpinan ranting. Jadi nanti akan dibuat kebijakan dari pimpinan daerah untuk perwakilan dari tiap-tiap ranting itu menunjuk 1 orang untuk menjadi anggota dari tim teman sebaya. Nah, untuk di bidang pendidikan, di sini kita ada yang namanya itu divisi edukasi dan fasilitator divisi. Dalam bidang ini nanti di bidang ini nanti akan fokus kepada pendidikan karakter, moralitas, dan intelektualitas sebagaimana yang tadi sudah kawan-kawan dengarkan dan kawan-kawan cermati. Di pendidikan ini akan terfokus kepada pembangunan karakter kita di selaku kader di pimpinan daerah Jakarta Selatan dan bagaimana tindakan yang harus dilakukan ketika menghadapi suatu problematika atau dinamika yang sedang terjadi di PDIPM Jakarta Selatan. Dalam divisi ini nanti akan dipimpin oleh sekretaris bidang saya, yaitu ada Kak Ananul. Beliau akan memimpin mengenai edukasi di mana nanti dia akan membangun kelompok yang bertugas untuk membimbing kawan-kawan menghadapi segala dinamika dan problematika terkait kasusnya itu khusus untuk problematika bullying. Nah, kita juga menyiapkan 1 divisi khusus yang dimana ini adalah divisi untuk orang-orang profesional yang akan berisi orang-orang psikolog dan mereka nanti yang akan membantu kawan-kawan di pimpinan ranting ketika mendapatkan kasus bullying yang memang kasus cakupannya itu tidak dapat kawan-kawan selesaikan, nanti akan dibantu oleh divisi psikologi dan psikis. Nah, di bidang ini nanti kawan-kawan bisa meminta bantuan kepada teman-teman di pimpinan cabang yang masuk ke divisi edukasi untuk menindaklanjuti masalah yang memang kawan-kawan tidak bisa selesaikan. Nanti dari tim edukasi ini akan dilaporkan ke tim psikis untuk ditindaklanjuti seperti itu. Jadi harapan besar daripada adanya Counselor Center IPM ini yaitu dapat membentuk pelajar yang bebas dari dampak buruk masalah yang timbul di sekelilingnya. Misinya kita ada 5. Yang pertama itu mendampingi pelajar dalam menangani segala persoalan. Kedua, memberikan pembinaan dan edukasi. Ketiga, meningkatkan wawasan intelektualitas. Keempat, meningkatkan akhlakul karimah. Kelima, membumikan gerakan pendampingan teman sebaya. Nah, harapan saya besarnya ke depan dengan adanya ini, kawan-kawan bisa mengekspresikan segala keresahan kawan-kawan terkait dengan kondisi yang terjadi di Jakarta Selatan. Dan dengan adanya ini, saya harapkan baik korban maupun pelaku bullying dapat meminimalisir kejadian-kejadian yang telah terjadi. Dan dengan adanya ini juga saya harapkan ke depan kita bisa memperbaiki karakter-karakter kita, baik karakter kita terhadap guru, adab, etika, tanggung jawab, disiplin, dan lain-lain. Saya harapkan kerjasamanya untuk pimpinan cabang dan pimpinan ranting agar kesuksesan dari program ini. Karena program ini tidak akan berjalan dengan lancar jika tidak ada bantuan dari kawan-kawan semua. Dan saya harapkan kerjasamanya, semoga apa yang saya luncurkan ini bisa memberikan pengaruh yang besar, baik ke pimpinan cabang maupun pimpinan ranting. Mungkin itu saja sambutan launching dari saya. Sebelumnya sekian, terima kasih. Saya akhiri, nun wal kalam wal surun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu adalah sebagian dari CCI. Ya, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih yang telah stay tune Zoom dari jam 1. Semoga kedepannya seminar ini bisa bermanfaat dan bisa terus berjalan. Insya Allah kedepannya seminar ini akan ada tampilan-tampilan baru. Ya, terima kasih. Nun wal qalam wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Pamatin Pak azan, Pak.
Jaya. Sama-sama, kesian gak ada yang nyautin. Parah banget lu. Ayo foto-foto. Nyalain suruh foto. Lu nyalain dulu. Ini punya gua. Ini yang Rifki. Kita pakai itu aja. Ayo foto Foto, nyalain. Gua mau pakai itu. Ayo guys, sini. Di sini. Ya udah sendiri. Ada di sini. Tahu. Udah di sini kita bareng. Mana layarnya? Tapi gua nggak tahu gua di sini. Gua bertiga. Lagi biasa. Coba telepon. Iya, itu banget. Kameranya jahat. Kameranya jahat. Dari 365-nya jahat. Asal kalian tahu Aisyah Putih itu pas di bola. Enggak, kameranya jahat. Nggak, Tris. Udah belum?